Para sahabatku yang terkasih, video ini saya buat karena saya ingin memberikan jawaban atas pertanyaan dari seorang sahabat. Sahabat itu mengajukan pertanyaan demikian, Romo, cobalah bagikan pengalaman rohani Romo, sehingga apa yang Romo alami itu bisa menginspirasi semakin banyak orang. Baik, pada kesempatan ini saya ingin membagikan pengalaman rohani saya. Saya memberi judul Support System. Support System. Saya harap para sahabat familiar dengan istilah support system. Awalnya saya itu mengenal kata ini, positive thinking, berpikir positif. Lalu kemudian saya mengenal satu istilah lain, yaitu empowering. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu, saya menemukan dua kata ini, support system. Dan saya meyakini dua kata inilah yang kemudian menjadi motivasi bagi kehidupan saya. Dalam support system ini ada 7 langkah. Langkah yang pertama adalah ada saat teduh. Yang dimaksud dengan saat teduh adalah saat di mana kita mempersiapkan hati, jiwa, dan roh kita di hadapan Tuhan. Biasanya di saat teduh ini saya akan menyanyikan lagu-lagu rohani yang sudah familiar, lagu-lagu rohani yang bagi saya menjadi lagu-lagu favorit. Atau di saat teduh ini kita juga bisa sejenak menyadari tentang keberadaan kita. Misalnya dengan sadhana. Sadhana di sini adalah kita menyadari keberadaan kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di situ kita benar-benar merasakan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Dan biasanya waktu yang digunakan tidaklah cukup panjang, cukup antara 5 sampai 10 menit. Itu langkah pertama. Ada saat teduh. Kemudian langkah yang kedua adalah membaca kitab suci. Dan yang dibaca adalah bacaan Injil pada hari itu. Karena setiap hari Gereja Katolik memberikan kalender liturgi dan kita bisa mengikuti bacaan dari kalender liturgi itu. Dan biasanya saya membaca bacaan Injil. Itu langkah yang kedua, membaca kitab suci. Kemudian langkah yang ketiga, dari bacaan Injil yang saya baca itu, saya mendapatkan pesan yang menyentuh. Setiap kali bacaan Injil itu dibacakan, pasti ada pesan yang kemudian secara langsung, secara otomatis disadari atau tidak disadari, itu benar-benar menyentuh hati kita. Kata-kata Yesus itu menyentuh hati kita. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu sungguh menyentuh hati kita, menyentuh hati saya.
Itu langkah yang ketiga. Mendapatkan pesan yang menyentuh dari bacaan Injil yang dibaca itu. Lalu langkah yang keempat adalah menggunakan pesan yang menyentuh itu untuk membaca kehidupan saya. Secara terang benderang, sabda Tuhan itu, kata-kata Yesus itu mengirimkan pesan tertentu bagi hidup saya. Nah, kemudian pesan yang menyentuh itu saya gunakan untuk membaca kehidupan saya yang real saat itu. Karena ada koneksi yang luar biasa di situ dari apa yang disampaikan oleh Yesus dan menyentuh bagi kehidupan saya ini. Maka kemudian kehidupan saya baca dalam terang sabda Tuhan. Itu langkah yang keempat. Lalu langkah yang kelima adalah segera ditulis. Apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang direnungkan, apa yang direfleksikan, kemudian segera ditulis. Ditulis. Biasanya saya menulisnya menggunakan HP saya. Saya tulis terus saya tulis. Nah, kemudian kekayaan rohani yang sudah tertulis ini masuk dalam langkah yang keenam. Saya membagikannya lewat media sosial. Ada sahabat yang saya kirimi melalui nomor WhatsApp karena saya punya nomor mereka. Ada yang saya posting melalui Facebook atau Instagram. Nah, kadang-kadang saya membuat video singkat. Nah, itu langkah yang ke-6. Saya membagikannya lewat media sosial. Saya menggunakan media sosial sebagai bentuk dari pewartaan untuk evangelisasi, untuk membagikan kekayaan rohani dari iman Katolik yang saya miliki. Nah, kemudian langkah yang ke-7 adalah mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jadi kata-kata syukur tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Setiap saat kita harus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Itulah para sahabat, 7 langkah support system yang memotivasi hidup saya. Dan ketika saya rasakan selama bertahun-tahun, support system ini sangat berguna. Support system ini benar-benar menjaga kesetiaan saya sebagai murid-murid Yesus dan juga menjaga kesetiaan saya sebagai seorang imam biarawan. Saya adalah seorang Dehonian. Saya mengikuti jejak langkahnya Pater Dehon, pendiri saya. Dehonian itu biasanya adalah sebutan untuk para anggota SCY. Nah, kalau misalnya mau familiar, biasanya para SCY menggunakan salib yang ada hatinya, lubangnya itu yang bolong, hati yang terbuka. Tapi intinya para sahabat, demikianlah jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan dari seorang sahabat untuk membagikan pengalaman rohani hidup saya. Siapa saja bisa membagikan pengalaman hidup rohaninya. Semoga pengalaman hidup rohani kita bisa menjadi berkat dan menginspirasi untuk semakin banyak orang. Begitu saja, Tuhan Yesus memberkati. You are the best.